Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Marta Yohana Sinaga, NPM 2154067, mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara minimnya dukungan orang tua dan perilaku belajar peserta didik SD Negeri Gandean. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat A. Latar belakang masalah. Observasi awal menunjukkan motivasi belajar sangatlah kurang di SD Negeri Gandean. Terdapat alasan bahwa kurangnya motivasi belajar itu dikarenakan minimnya peranan orang tua bagi pelajaran peserta didik. Perhatian orang tua dengan kegiatan pembelajaran peserta didik SD Negeri Gandean menjadi perhatian yang utama. Kurangnya dorongan belajar dari orang tua, kurangnya waktu kebersamaan dengan anak, terlalu mempercayakan masa depan anak kepada sekolah, ini pun menjadi masalah besar. Menurunnya motivasi belajar pada anak tersebut, apalagi masih dalam tingkatan SD yang seharusnya peran orang tua adalah garda pertama bagi mereka. Dengan mengimplementasi antara minimnya peran orang tua dengan motivasi belajar peserta didik menjadi bahan utama permasalahan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, besar harapan peneliti kedepannya dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua SD Negeri Gandean supaya lebih sadar akan seberapa pentingnya peran orang tua bagi penyemangat dan motivasi belajar peserta didik khususnya di kelas 4 SD Negeri Gandean. Berdasarkan permasalahan dan isu tentang kurangnya peranan dari orang tua di kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara minimnya dukungan orang tua dan perilaku belajar peserta didik SD Negeri Gandean, sehingga hasil yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan bagaimana cara mengeksplorasi bagi para orang tua untuk memberikan motivasi dan peranan orang tua sehingga anak tersebut lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terdapat di kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta. Maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, adanya indikasi minimnya partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di SD Negeri Gandean. Yang kedua, potensi dampak negatif dari kurangnya dukungan orang tua terhadap motivasi, keterlibatan, dan perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga, terbatasnya peran orang tua dalam mendukung dan memotivasi anak-anak dalam hal pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Yang keempat, adanya kesenjangan antara harapan terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan dukungan yang diberikan. Dan yang terakhir, perlunya perhatian yang lebih dalam tentang bagaimana minimnya dukungan orang tua berkaitan dengan perilaku belajar anak-anaknya di SD Negeri Gandean. Slide selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian mengarah kepada hubungan antara minimnya dukungan orang tua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian akan difokuskan kepada SD Negeri Gandean sebagai lokasi belajar. Yang kedua, penelitian akan membatasi analisis pada aspek perilaku belajar. Yang ketiga, penelitian akan membatasi ruang lingkup pada berbagai aspek keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang keempat, fokus pada peserta didik di jenjang sekolah dasar sebagai subjek penelitian. Dan yang terakhir, penelitian akan membatasi faktor-faktor eksternal yang tidak langsung terkait dengan minimnya dukungan orang tua terhadap pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa penyebab orang tua kurang memberikan bimbingan pada peserta didik? Kedua, apa dampak dari kurangnya bimbingan orang tua bagi peserta didik? Ketiga, mengapa masalah kurangnya bimbingan dari orang tua harus segera diatasi? Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah kurangnya bimbingan dari orang tua? Slide selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis korelasi antara dukungan orang tua dan perilaku belajar.
Kedua, menjelaskan dampak minimnya dukungan orang tua. Ketiga, menyusun rekomendasi untuk peningkatan keterlibatan orang tua. Keempat, memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu 1 bagi siswa. Yang pertama, siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku belajar mereka sendiri dan bagaimana dukungan orang tua mempengaruhi kinerja akademik anak. Dengan memahami dampak dukungan orang tua terhadap pembelajaran anak, siswa mungkin mengalami rasa motivasi dan keterlibatan yang baru dalam pembelajaran anak. Yang kedua, bagi guru. 1. Penelitian ini akan memberikan guru dengan berharga tentang tantangan spesifik yang dihadapi siswa karena kurangnya dukungan orang tua. Yang kedua, guru dapat menggunakan informasi ini untuk melibatkan orang tua dalam percakapan tentang pembelajaran anak-anak mereka dan kolaborasi dalam strategi untuk meningkatkan keberhasilan akademik anak. Yang terakhir, guru dapat mengembangkan keterampilan penelitian, menyempurnakan praktik pengajaran, dan berkontribusi pada peningkatan pendidikan. Yang manfaat yang ketiga yaitu bagi orang tua. Pertama, membantu orang tua dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar anak-anak mereka, termasuk peran dukungan orang tua. Selanjutnya, orang tua akan mendapatkan informasi tentang strategi pengasuhan yang positif, cara berkomunikasi dengan anak tentang belajar, dan bagaimana terlibat aktif dalam pendidikan anak di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori dan pengajuan hipotesis. A. Dukungan orang tua. Yang pertama, pengertian dukungan orang tua. Dukungan orang tua terhadap anak adalah konsep yang mencakup berbagai tindakan, perilaku, dan interaksi positif yang diberikan oleh orang tua untuk memfasilitasi perkembangan dan kesejahteraan anak mereka. Dukungan ini mencakup fasilitas perkembangan dan kesejahteraan anak mereka. Dukungan ini seperti memberikan pemberian nilai-nilai kehidupan. Dukungan orang tua bukan hanya tentang melibatkan aspek-aspek fisik dan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis dan sosial yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Perlu dijadikan wawasan bahwa dukungan orang tua bukanlah tugas yang terbatas pada satu momen tertentu saja, melainkan merupakan komitmen jangka panjang untuk membersamai anak-anak dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Dengan memberikan dukungan yang seimbang dan tepat, orang tua berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan, kesejahteraan, dan keberhasilan anak-anak mereka. Selanjutnya yang kedua, pengertian dukungan orang tua dalam pendidikan. Peranan orang tua dalam pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kesuksesan anak-anak. Sebagai panutan bagi anak-anak, orang tua membawa dampak besar pada pembentukan perilaku dan etika belajar mereka. Dengan menunjukkan nilai-nilai kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab, orang tua memberikan contoh yang positif yang dapat memberikan pengertian kepada anak-anak untuk mengejar prestasi akademis dan menanamkan sikap positif terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Yang ketiga, pentingnya dukungan orang tua dalam perilaku belajar anak. Dukungan emosional dari orang tua menciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk anak mengembangkan perilaku belajar yang sehat. Ketersediaan orang tua untuk mendengarkan, memberikan dorongan, dan menyediakan dukungan emosional membantu anak merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran anak membentuk dasar untuk pembentukan perilaku belajar yang positif. Ketika orang tua terlibat, anak merasa didukung dan lebih mungkin untuk terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka. Dalam keseluruhan, melibatkan orang tua dalam pendidikan anak adalah investasi berharga dalam masa depan mereka. Dukungan orang tua bukan hanya mempengaruhi perilaku belajar anak, tetapi juga membentuk karakter dan sikap mereka terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Dengan membentuk kemitraan yang kokoh antara sekolah dengan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Yang keempat, dampak kurangnya dukungan dari orang tua bagi anak. Kurangnya dukungan dari orang tua dapat memiliki dampak serius pada perkembangan dan perilaku belajar anak. Ketika anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan keluarga, berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dalam konteks pendidikan, bisa berpengaruh negatif. Secara keseluruhan, kurangnya dukungan dari orang tua menciptakan tantangan serius dalam perkembangan dan prestasi anak, mengembangkan kemitraan yang positif, dan
terlibat antara sekolah dan keluarga adalah kunci untuk membantu anak-anak mengatasi hambatan ini dan mencapai sukses dalam pendidikan dan kehidupan mereka. Selanjutnya pada poin B yaitu perilaku belajar. Yang pertama, definisi perilaku belajar anak. Perilaku belajar anak merupakan segala tindakan dan respon yang ditunjukkan oleh anak selama proses pembelajaran. Ini mencakup serangkaian perilaku yang mencerminkan keterlibatan anak dalam pemahaman, pengelolaan informasi, dan pengembangan keterampilan. Perilaku belajar anak juga mencakup aspek emosional dan motivasional yang memainkan peran penting dalam bagaimana mereka merespon dan berpartisipasi dalam situasi pembelajaran. Yang kedua, yaitu pentingnya perilaku belajar anak. Perilaku belajar anak memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pendidikan sebagai landasan masa depan. Melalui perilaku belajar yang positif, anak-anak dapat membangun pengetahuan besar dan keterampilan yang membekali mereka untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin kompleks. Perilaku belajar anak berperan dalam pengembangan keterampilan kognitif mereka, proses pemahaman, analisis, dan sintesis informasi, membentuk dasar keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang esensial dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pada poin yang ketiga yaitu hubungan antara perilaku belajar anak dengan kegiatan belajar. Hubungan antara perilaku belajar anak dan kegiatan belajar adalah dinamis dan saling mempengaruhi. Perilaku belajar anak mencakup berbagai dimensi psikologis, sosial, dan emosional yang berinteraksi dengan pengalaman belajar mereka. Kegiatan belajar sebagai ekspresi dari proses pembelajaran memainkan peran penting dalam membentuk dan memodifikasi perilaku belajar anak-anak. Perkembangan anak sebagai individu unik membutuhkan pendekatan yang personal dan fleksibel dalam mendukung perilaku belajar mereka. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, guru dan orang tua dapat lebih efektif membimbing anak-anak dalam mengembangkan potensi belajar mereka secara penuh. Dalam konteks ini, kerjasama antara guru, orang tua, dan anak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Pada poin selanjutnya yaitu poin C, penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini mengenai kurangnya dukungan dari orang tua yang dikutip dari skripsi. Yang pertama ada skripsi dengan judul Dampak Kurangnya Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Akademik Siswa Sekolah Menengah, sebuah kajian longitudinal. Selanjutnya yang kedua, skripsi dengan judul Kurangnya Dukungan Emosional Orang Tua dan Dampaknya pada Kesejahteraan Psikologis Remaja, suatu penelitian kasus di sekolah menengah. Yang ketiga, peran komunikasi orang tua dalam mengatasi kurangnya dukungan akademik terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Yang keempat, skripsi dengan judul Pengaruh Program Pelatihan Orang Tua terhadap Peningkatan Dukungan dalam Pengambilan Keputusan Karir Remaja. Yang kelima, kurangnya dukungan orang tua dan resiliensi anak-anak panti asuhan. Studi kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pada poin selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kurangnya dorongan dari orang tua terhadap anak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan motivasi anak. Fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesibukan orang tua sehingga waktu bersama anak-anak mereka sangat kurang. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan emosional anak atau tekanan ekonomi yang mengakibatkan kurangnya waktu dan perhatian yang diberikan kepada anak. Dampaknya dapat terlihat dalam kurangnya rasa percaya diri, motivasi belajar yang rendah, dan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial. Penting bagi orang tua untuk menyadari peran mereka dalam membimbing dan memberikan dorongan positif kepada anak-anak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu perilaku belajar anak dipengaruhi oleh kurangnya dorongan dari orang tua, dan faktor yang mempengaruhi kurangnya dorongan dari orang tua yaitu satu, kurangnya pendidikan orang tua, yang kedua kondisi keuangan atau ekonomi, yang ketiga tuntutan pekerjaan, dan yang terakhir konflik keluarga. Itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya dorongan dari orang tua. Dan yang terakhir pada poin E, hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan pernyataan yang menggambarkan dugaan atau jawaban sementara terhadap variabel yang diangkat dalam penelitian yang perlu diuji secara ilmiah untuk memastikan kebenarannya. Menurut Kemis dan
McTaggart tahun 1988, hipotesis tindakan adalah dugaan atau prediksi tentang perubahan yang diharapkan terjadi dalam situasi pembelajaran sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Hipotesis ini bersifat sementara dan dapat diubah atau disempurnakan berdasarkan hasil refleksi dan observasi selama proses tindakan. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Pada poin A, setting penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada Jumat 15 November 2024 di ruang kelas 2 SD Negeri Gandean. Alasan peneliti memilih waktu tersebut dikarenakan mendapat izin pada hari tersebut untuk melakukan penelitian. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri Gandean, Surakarta. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di SD Negeri Gandean, Surakarta dikarenakan SD Negeri Gandean merupakan sekolah tempat peneliti melaksanakan PLP 2. Pada poin B yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Negeri Gandean, Surakarta. Objek dari penelitian kali ini adalah dukungan orang tua peserta didik di SD Negeri Gandean, Surakarta, lebih tepatnya orang tua kelas 4. Karena menurut informasi dari wali kelas, orang tua memiliki peran yang sangat minim dalam membantu peserta didik belajar di rumah. Data dan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Dengan jelasnya, jika peneliti menggunakan teknik penelitian, maka sumber datanya adalah suatu proses terhadap suatu hal yang diamati. Menurut Ari Kunto 2014, pada penelitian kali ini, peneliti mencoba mengkaji berdasarkan sumber data primer. Data primer didapat dari observasi informan secara langsung, serta mewawancarai secara langsung pula wali kelas 4 SD Negeri Gandean, Surakarta, Ibu Devi Dirgantari, Sarjana Pendidikan. Pada poin D, teknik dan alat pengumpulan data. Observasi atau disebut juga pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera menurut Suharsimi 2012 ayat 133. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara di mana kita mengamati kejadian apapun yang sedang berlangsung, lalu mencatat dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati perilaku peserta didik dan orang tua pada saat pembelajaran di rumah. Wawancara adalah komunikasi antara peneliti dan responden yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, sikap, dan pandangan responden tentang suatu topik atau masalah. Selanjutnya, validasi data pada poin E. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk meminimalisir bias dan meningkatkan validitas serta keandalan data dengan menggabungkan beberapa sumber data atau metode pengumpulan data yang berbeda. Pertama, triangulasi akan diterapkan dalam segi sumber data. Data akan dikumpulkan dari dua sumber utama, wawancara langsung dengan guru kelas 4 dan observasi langsung di kelas dengan peserta didik. Melibatkan sumber data yang berasal dari berbagai sumber akan memungkinkan perbandingan dan pengecekan data, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih reliable. Kedua, triangulasi dalam segi metode pengumpulan data. Wawancara akan memberikan wawasan mendalam dari perspektif guru, observasi, dan memberikan data observasional real-time di kelas. Kombinasi kedua metode ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh. Selanjutnya, triangulasi dalam segi penelitian dan peneliti. Penelitian ini akan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan menerapkan teknik ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat dipercaya, meningkatkan keandalan dan validitas data yang diperoleh, serta memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam pemahaman minimnya dukungan orang tua dalam perilaku belajar peserta didik SD Negeri Gandean. Selanjutnya, pada poin F yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, analisis deskriptif kualitatif. Menurut Iwade Winarta 2006 ayat 155, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu analisis tematik.
Menurut Brown dan Clark 2006, analisis tematik adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menemukan pola atau tema dalam data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu analisis konten. Menurut Berelson Zuhdi 1993 ayat 3, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Pada poin G yang terakhir yaitu prosedur tindakan. Pada yang pertama ada tahap perencanaan. Dibagi menjadi A, identifikasi masalah. Dengan cara 1. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi perilaku belajar peserta didik yang menunjukkan minimnya dukungan orang tua. Kedua, mengumpulkan data melalui wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya dukungan orang tua. Selanjutnya, merumuskan masalah penelitian tentang bagaimana hubungan minimnya dukungan orang tua dengan perilaku belajar peserta didik di SD Negeri Gandean. B. Merumuskan hipotesis tindakan yang berisi 1. Merumuskan dengan sementara tentang hubungan antara minimnya dukungan orang tua dan perilaku belajar peserta didik. Contoh hipotesis, jika dukungan orang tua terhadap perilaku belajar peserta didik ditingkatkan, maka perilaku belajar peserta didik akan meningkat. Yang C, pada poin C selanjutnya itu merancang tindakan dengan isi yang pertama, merancang serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan orang tua terhadap perilaku belajar peserta didik. Contoh kegiatan yaitu workshop untuk orang tua tentang strategi mendukung perilaku belajar anak. Selanjutnya, memilih instrumen pengumpulan data. Memilih instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data perilaku belajar siswa. Contoh dari instrumennya yaitu 1. Angket perilaku belajar, 2. Angket dukungan orang tua, 3. Observasi perilaku belajar, yang terakhir dokumen kegiatan. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap melaksanakan tindakan, yang terbagi menjadi A. Melaksanakan tindakan, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang telah dirancang dengan melibatkan guru, orang tua, dan peserta didik, mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yang pada poin B, observasi dan dokumentasi dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku belajar peserta didik selama proses tindakan. Selanjutnya, mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Pada poin yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu tahap observasi dan refleksi, terbagi menjadi 2, yaitu menganalisis data dan refleksi. Pada poin A, menganalisis data dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk melihat perubahan perilaku belajar peserta didik dan tingkat dukungan orang tua. Yang selanjutnya, menentukan apakah tindakan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan perilaku belajar peserta didik. Selanjutnya, refleksi dengan cara 1. Merefleksikan proses tindakan yang telah dilakukan. Kedua, mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan tindakan. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu tahap revisi dan siklus selanjutnya, terbagi menjadi 2, yaitu merevisi tindakan dan melaksanakan siklus selanjutnya. Pada tahap merevisi tindakan terbagi menjadi 1, merevisi rencana tindakan berdasarkan hasil refleksi. Selanjutnya, menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya. Pada tahap melaksanakan siklus selanjutnya dengan cara melaksanakan siklus tindakan selanjutnya dengan menggunakan rencana tindakan yang telah direvisi. Dan yang terakhir, mengulang tahap observasi, refleksi, dan revisi hingga diperoleh akhir yang optimal. Sekian presentasi proposal hasil penelitian saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.